ketemu lagi nih bareng Mindo dan juga Kampus Indonesia yang selalu menghadirkan video-video informatif buat teman-teman semuanya. Biar gak ketinggalan sama video-video terbaru dari kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng channel Kampus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama video-video yang lain. Halo Sobat Mindo, tahu gak sih belakangan lagi rame banget ya diperbincangkan di sosial media soal kabar bahagia yang datang dari aktris Indonesia Felicia Angelista yang berhasil lulus dengan sarjana ekonomi dengan predikat cum laude. Sebelumnya juga sempat viral nih soal Maudy Ayunda yang berhasil lulus dari salah satu universitas terbaik di dunia, Oxford University. Dan waktu pendidikan cuma 3 tahun aja dan berhasil lulus cum laude. Wow, sangat membanggakan banget ya kedua artis ini. Tapi nih ya, Sobat Mindo udah tahu gak sih sebenarnya cum laude itu apa ya? Apakah kita harus dapat nilai A terus nih dari semester 1 sampai semester 5? Atau kita harus lulus dengan nilai tertinggi? Atau apakah kita harus jadi ranking 10 besar di fakultas kita masing-masing? Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas di video kali ini. Check this out! Jadi nih Sobat Mindo, cum laude ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya kehormatan. Nah, buat mendapatkan cum laude ini biasa diberikan kepada mahasiswa yang memiliki standar akademik yang tinggi saat kelulusan nanti. Nah, cum laude ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3 nih, ada cum laude, magna cum laude, dan juga summa cum laude. Untuk itu yuk kita bahas satu-satu apa sih jenis-jenis dari cum laude ini. Yang pertama adalah cum laude atau with praise ya, atau dengan kehormatan nih kalau di bahasa Indonesiain. Biasanya cum laude ini diberikan kepada mahasiswa yang berhasil mendapatkan IPK nih dengan rentang 3,5 sampai 3,7. Yang kedua ada magna cum laude. Jadi ini ada cum laude, di atasnya itu ada magna cum laude nih. Nah, magna cum laude itu artinya with great praise atau dengan kehormatan besar. Biasanya ini diberikan kepada mahasiswa yang mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada cum laude dengan rentang IPK antara 3,8 sampai 3,9. Yang ketiga adalah summa cum laude. Bisa ditebak ya kalau ini merupakan level tertinggi dari tingkatan-tingkatan cum laude. Jadi yang pertama tadi ada cum laude, lalu yang kedua ada magna cum laude, yang ketiga adalah summa cum laude. Nah, di summa cum laude ini biasanya diartikan sebagai with highest praise atau dengan kehormatan tertinggi nih. Jadi ini adalah tingkatan cum laude tertinggi dengan rentang IPK 3,9 sampai juga 4. Anyway, perlu jadi catatan banget ya buat kita-kita karena persyaratan untuk bisa jadi mahasiswa yang cum laude itu di tiap kampus atau di tiap negara itu biasanya berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan nih antara kampus A dan juga kampus B. Pasti mereka memiliki persyaratan yang juga berbeda-beda. Biasanya nih kalau kita tahu ya, untuk mendapatkan cum laude ini nggak boleh ada mata pelajaran yang mengulang ataupun kita nggak boleh nih sering-sering absen. Terus juga biasanya kita juga diharuskan untuk lulus tepat waktu dan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Sering banget kan ya kita dengar keren banget sih jadi mahasiswa yang lulus dengan predikat cum laude. Tapi apa sih kerennya lulus sebagai mahasiswa cum laude dan apa sebenarnya manfaat lulus dengan predikat cum laude itu tadi? Jadi nih Sobat Mindo, ketika kita lulus sebagai mahasiswa dengan predikat cum laude itu ternyata banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama nih ya, ketika kita apply kerja itu bisa jadi nilai tersendiri supaya kita bisa lebih stand out dari pelamar-pelamar yang lainnya. Biasanya nih untuk mahasiswa yang cum laude juga nggak jarang lebih dilirik oleh HR ya. Jadi nanti ketika interview mungkin kita lebih pede atau misalkan ini juga mengangkat gengsi kita bahwa oh ini loh fresh graduate dengan IPK sekian seperti itu. Tapi sebagai mahasiswa cum laude juga nggak bisa menjadi patokan ya bahwa ketika interview kita bisa langsung diterima oleh HRD. Pasti juga HRD memiliki penilaiannya masing-masing. Selain itu, di dalam dunia pemerintahan juga ada beberapa formasi-formasi yang dibentuk untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang lulus dengan predikat cum laude ini tadi. Manfaat lulus dengan predikat cum laude selanjutnya adalah ini bisa menjadi daya tarik tersendiri buat teman-teman yang nanti Sobat Mindo akan apply untuk beasiswa maupun apply S2 atau tingkatan pendidikan yang lebih tinggi nantinya. Asik banget gak sih kalau misalkan kita melihat segudang manfaat ketika kita berhasil lulus dengan predikat cum laude. Tapi nih ya, untuk mendapatkan predikat cum laude tentu nih kita harus yang namanya rajin belajar, rajin ngerjain tugas, dan juga lulus tepat waktu. Intinya nih ya Sobat Mindo, lulus dengan predikat cum laude itu memang punya segudang manfaat ya untuk memberikan kita nilai lebih untuk dilihat oleh orang lain. Namun IPK yang tinggi ini juga bukan berarti menjadi segalanya ya. Karena untuk meraih kesuksesan ada banyak hal yang bisa kita pelajari mulai dari kuliah atau ketika kita lulus kuliah nanti. Bisa mengasah soft skill dan juga hard skill yang nantinya akan kita miliki. Dengan gelar-gelar ini juga belum bisa menjamin bahwa kita akan sukses dalam berkarir atau di kehidupan after
daftar kampus nantinya. Tapi tentunya sebagai mahasiswa jangan lupa ya, kita harus selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan jangan lupa kita juga harus rajin belajar dan mencari sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan untuk meraih kesuksesan ternyata banyak hal lain yang memang harus kita persiapkan. Gak jarang kok kita juga sering ya ngelihat pasti di beberapa portal berita bahwa ada mahasiswa yang memang lulusnya biasa-biasa aja nih, gak kumlot tapi ternyata sukses. Atau juga ada mahasiswa yang kumlot dan akhirnya bisa sukses. Jadi untuk mencapai kesuksesan ini ada banyak jalan yang bisa kita tempuh. Oke, jadi buat Sobat Mindo yang masih pengen nih untuk nantinya bisa lulus dengan gelar cum laude, Mindo bakal share tips-tips supaya teman-teman nanti bisa lulus dengan gelar cum laude. Cek tips berikut ini ya. Yang pertama adalah memaksimalkan nilai di setiap mata kuliah. Jadi dipastikan nih ya buat teman-teman yang sekarang mungkin masih ya jadi mahasiswa baru untuk di semester pertama, jangan sampai nih males-malesan buat ngerjain tugas gitu. Pastiin nantinya nilai teman-teman ini kalau bisa A di setiap mata kuliahnya, sehingga itu bisa memaintain nilai teman-teman nantinya dari semester 1 sampai semester akhir untuk mendapatkan IPK yang terbaik. Yang kedua adalah perhatikan waktu kelulusan, karena gak jarang di beberapa kampus ini untuk menjadi cum laude ini diharuskan memenuhi syarat untuk lulus tepat waktu. Jadi dengan waktu yang ada nih, teman-teman harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin ya, karena jangan sampai teman-teman nantinya lulus nggak tepat waktu. Jadi kalau bisa teman-teman bisa lulus tepat waktu dan meraih predikat cum laude. Yang ketiga adalah mencari cara belajar yang tepat sesuai dengan passion atau kesukaan teman-teman nih. Karena beberapa dari kita ada nih yang suka belajar sambil mendengarkan musik, atau ada yang suka belajar dengan cara membaca. Pastikan teman-teman punya cara belajar yang tepat supaya bisa memudahkan teman-teman untuk belajar mata kuliah yang sedang teman-teman ambil, sehingga nantinya ini akan memudahkan untuk Sobat Mindo mendapatkan nilai terbaik saat ujian-ujian nanti. Yang keempat adalah selektif untuk memilih organisasi kampus, karena untuk menjadi cum laude ini juga gak menutup kemungkinan bahwa teman-teman juga nantinya aktif ya ikut berorganisasi di kampus. Tapi jangan lupa ya untuk selektif memilih organisasi. Yang kelima adalah gabung ke klub akademik nih. Jadi kalau misalkan di kampus-kampus itu ada klub-klub akademik, bisa tuh Sobat Mindo untuk coba join ya ke grup mereka, karena ini juga bisa menjadi jalan untuk meningkatkan prestasi yang akan teman-teman punya. Yang keenam adalah optimalkan semua mata kuliah. Jangan sampai teman-teman nantinya ya ini cuma fokus ke satu mata kuliah aja. Jadi misalkan di semester 1 ada mata kuliah yang misalkan Sobat Mindo gak suka nih, akhirnya aduh jadi males-malesan gitu. Nah jangan ya, kalau bisa semua mata kuliah ini dimaksimalkan supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan jangan sampai nih ya ada nilai-nilai yang ternyata ini nilainya A terus yang satu nilainya C. Jangan sampai ya. Kalau bisa nih nilainya nanti juga nggak jatuh-jatuh amat atau berbeda nih antara mata kuliah satu dan juga mata kuliah yang lainnya. Yang ketujuh masih berkaitan dengan lulus tepat waktu, yaitu jangan menunda-nunda untuk membuat proposal dan sebagainya ya. Karena apapun kalau ditunda itu pasti nanti akhirnya jadi ngaret, nggak tepat waktu. Kalau bisa mengerjakan semua itu tepat waktu sehingga nanti kita bisa lulus sesuai dengan waktunya dan cepat-cepat untuk bisa meraih predikat cum laude. Yang kedelapan adalah minta saran dari penasihat akademik nih. Biasanya di kampus-kampus tuh suka ya disediain atau diberikan fasilitas ada yang namanya penasihat akademik. Enak banget loh kalau misalkan Sobat Mindo ini bisa dekat dengan salah satu penasihat akademik, karena dengan mudahnya teman-teman ini bisa mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan juga tentunya ya nanti bisa mendapatkan informasi yang up to date. Kalau ibarat rumah nih ya, penasihat akademik itu mungkin bisa jadi orang tua kita yang bisa memberikan solusi dan juga mendengarkan mungkin ya keluhan-keluhan kita selama kita berkuliah. Yang kesembilan ini mungkin hal yang juga paling esensial untuk mendapatkan predikat cum laude ketika lulus nanti, yaitu berdoa. Benar, jangan lupa buat selalu berdoa atas setiap kegiatan yang teman-teman lakukan ya, karena dengan berdoa bisa jadi itu bisa menenangkan hati kita, berikan kita ketenangan, dan juga kita semakin optimis untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, gimana nih Sobat Mindo untuk informasi-informasi yang tadi? Udah mulai paham belum sih sama istilah cum laude dan juga jenis-jenis cum laude, manfaat cum laude, dan juga tips-tips gimana biar caranya Sobat Mindo bisa nantinya ketika lulus mendapatkan gelar cum laude? Buat Sobat Mindo yang hingga akhir video ini masih semangat untuk mendapatkan predikat cum laude, tetap semangat ya, jangan lupa rajin belajar dan juga memaintain nilainya supaya bagus terus. So, sampai di sini dulu video kali ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan video-video yang mengedukasi lainnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng channel Kampus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama informasi-informasi yang lain. See you guys!